Renungan Pagi Kristen, doa pagi Kristen, dan firman Tuhan di pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kami percaya pada kesempatan pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, ada damai sejahtera di hati kita, ada sukacita mengalir dalam hidup kita. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk segala kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur. Kami datang membawa korban syukur kami lewat ucapan syukur, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih kemurahan-Mu, oleh karena perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dalam pembaringan kami, nyata kasih kemurahan-Mu di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah keluarga kami. Pada kesempatan pagi hari yang indah ini Tuhan, kami akan bersama-sama menikmati renungan pagi Kristen. Biarlah senantiasa Tuhan yang berikan hikmat bagi kami, supaya kami dapat mengerti maksud, tujuan, kebenaran firman Tuhan, yang akan menjadi kekuatan, motivasi, pedoman dalam hidup kami, terutama di pagi hari yang indah ini, ketika kami akan memulai aktivitas kami. Kami siap bersama-sama menikmati renungan pagi Kristen hari ini. Terpuji, termulia nama Tuhan, kekal, abadi sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema atau judul renungan pagi kita pada kesempatan hari ini adalah mulai hari dengan iman. Mulai hari dengan iman. Sebagai ayat pendukung ada dua ayat Alkitab, yaitu yang tertulis di Mazmur 56 ayat 4. Demikian kebenaran firman Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Matius 6 ayat 25. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang akan kamu makan atau minum, atau akan tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pada kesempatan pagi hari ini dengan tema memulai hari dengan iman. Adalah salah satu cara terbaik untuk menghadapi setiap tantangan dan kesempatan yang datang dalam hidup kita. Iman adalah kunci untuk mempercayai Tuhan dan mengalami kehadirannya dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memulai hari dengan iman, kita dapat menghadapi setiap situasi dengan percaya diri dan pengharapan dalam Dia. Iman membantu kita untuk mempercayai Tuhan dan mengalami kehadirannya dalam hidup kita. Dengan iman, Bapak Ibu Saudara, kita dapat menghadapi setiap situasi, setiap musim hidup dengan percaya diri dan pengharapan. Iman kita juga dapat membantu kita untuk mengurangi kekhawatiran, kecemasan, stres, atau apapun namanya Bapak Ibu Saudara yang mengganggu kita, konsentrasi kita dalam hidup kita yang boleh kita alami.
Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang kuat dapat membantu kita untuk menghadapi setiap tantangan dengan percaya diri. Iman membantu kita untuk memiliki pengharapan yang lebih untuk masa depan, hari-hari yang akan kita lewati. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dapat membantu kita untuk mempercayai Tuhan dan mengalami kehadirannya dalam hidup kita. Karena seringkali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merasa Tuhan itu tidak ada, kita merasa Tuhan itu tidak adil, kita merasa Tuhan itu tidak hadir dalam hidup kita. Seolah-olah Dia melupakan kita, seolah-olah Dia meninggalkan kita. Karena apa? Karena doa-doa kita, karena keadaan-keadaan kita tidak berubah. Doa kita tidak terjawab. Kita merasa Tuhan itu tidak hadir dalam hidup kita. Maka melalui iman yang kuat dapat membantu kita untuk mempercayai Tuhan dan mengalami kehadirannya dalam hidup kita. Membantu kita untuk memiliki kekuatan dan pengharapan dalam menghadapi setiap tantangan Bapak Ibu Saudara. Kadangkala kita lemah, kadangkala kita merasa kekuatan kita tidak ada lagi. Oleh karena apa? Karena iman percaya kita mulai melemah, sehingga kita merasa tidak ada kekuatan. Kita merasa dalam menghadapi tantangan ini kita tidak mampu karena iman yang melemah. Maka mari kita memupuk iman percaya kita, iman yang kuat, yang kokoh, yang tak pernah tergoyahkan oleh apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Manfaat memulai hari dengan iman. Ada 3 Bapak Ibu Saudara manfaat memulai hari dengan iman yang boleh akan kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini lewat renungan pagi dan doa pagi Kristen. Yang pertama, meningkatkan percaya diri. Memulai hari dengan iman dapat meningkatkan percaya diri kita, Bapak Ibu Saudara, untuk boleh menghadapi setiap tantangan. Seringkali kita tidak percaya diri atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin Tuhan tidak sayang lagi kepada saya. Mungkin doa-doa saya tidak didengar oleh Tuhan. Mungkin karena dosa-dosa saya. Tidak ada percaya diri, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, mengurangi stres. Ini adalah manfaat memulai hari dengan iman. Memulai hari dengan iman dapat membantu kita untuk mengurangi stres dan kecemasan yang boleh kita alami dalam hidup kita. Mungkin ada hal-hal yang tidak berhasil yang kita kerjakan dalam peternakan, dalam ladang kita, pertanian kita, bisnis kita, wirausaha kita, atau apapun namanya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mulai hari dengan iman, kita tidak akan pernah stres, cemas akan apapun yang terjadi, yang telah terjadi dalam hidup kita. Manfaat memulai hari dengan iman yang ketiga, meningkatkan pengharapan. Memulai hari dengan iman, Bapak Ibu Saudara, dapat membantu kita untuk memiliki pengharapan yang lebih baik untuk masa depan. Kadangkala sepertinya tidak ada harapan di depan. Tidak ada lagi yang perlu ditunggu, dinantikan. Ketika kita merasa semuanya sudah sangat-sangat hancur, semuanya sudah sangat-sangat tidak ada lagi artinya, maka mulailah hari dengan iman. Pengharapan kita lebih baik untuk hal-hal yang akan datang ke depannya. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana cara memulai hari dengan iman? Ada 3 poin. Yang pertama, berdoa.
Karena lewat berdoa ini dapat membantu kita untuk mempercayai Tuhan dan mengalami kehadirannya dalam hidup kita. Ketika kita tidak berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan? Bagaimana kita bisa mengalami kehadirannya, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana bisa iman kita akan kuat, kokoh, bahkan semakin naik? Maka cara yang pertama mulai hari dengan iman, berdoa. Menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh bergantung kepada Dia, sungguh-sungguh bersandar kepada Dia yang mempunyai segalanya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, cara mulai hari dengan iman, membaca Alkitab. Karena membaca Alkitab dapat membantu kita untuk memahami firman Tuhan dan mempercayainya. Ketika ada hal-hal yang tidak kita mengerti dalam hidup ini, semuanya ada tertulis dalam firman-Nya, dalam Alkitab. Banyak hal yang tidak kita pahami terjadi dalam hidup kita. Ada semuanya, Bapak Ibu Saudara. Rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Poin yang ketiga, mengingat firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, akan membantu kita untuk mempercayainya dan mengalami kehadirannya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan pada kesempatan pagi hari ini. Kami percaya bahwa senantiasa kita akan memulai hari dengan iman. Kita akan mulai hari dengan iman. Kita akan percaya kepada Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tak akan pernah melemah. Oleh karena apa? Pengharapan kita. Oleh karena apa? Oleh karena iman percaya kita yang semakin kuat. Amin. Firman Tuhan pagi ini, Mazmur 18 ayat 44. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Mazmur 18 ayat 45. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Ayat 46. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. 47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Amin. Sebelum kita